Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi untuk materi hari ini kita akan memulai dengan matematika dasar tentang operasi hitung bilangan bulat. Jadi kita fokuskan di sini hanya pada penjumlahan dan pengurangan ya. Oke. Jadi sebenarnya matematika itu sebenarnya mudah ya. Jadi kalian tidak perlu merasa sulit. Jadi yang sebenarnya harus kalian lakukan adalah merasa matematika itu mudah dulu. Jadi jangan kalian pikir langsung sulit, karena kalau misalnya kalian pikir sulit maka nanti matematika itu akan sulit juga ya. Jadi jika yang lain bisa, mengapa kamu tidak? Oke ya. Jadi untuk materi hari ini Ustadz akan menjelaskan beberapa nih. Ada 3 poin. Yang pertama, kita harus memahami dulu arti dari bilangan positif dan negatif dari suatu bilangan ya. Kita harus pahami dulu ini. Terus yang kedua, kita harus memahami bagaimana sifat komutatif itu berlaku pada penjumlahan dan pengurangan ya. Terus yang ketiga, Ustadz akan berikan contoh-contoh tentang perhitungan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada beberapa nanti yang akan Ustadz jelaskan terkait penjumlahan dan pengurangan ya. Bisa dilihat di sini model-model yang nanti akan Ustadz jelaskan. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama Ustadz akan menjelaskan dulu tentang masalah positif dan negatif suatu bilangan ya. Positif atau negatif. Jadi nanti bilangan itu sebenarnya ada 2 macam bilangan. Ada bilangan positif dan ada bilangan negatif. Nah ini kita harus pahami dulu ya. Apa sih sebenarnya bilangan positif dan apa sebenarnya bilangan negatif? Karena ini sangat penting saat kita pengerjaan operasi bilangan bulat. Ya contoh nih. Kalau misalnya ada 2 ditambah 3, ini kan sama dengan 5 ya. Nah, yang diperhatikan di sini adalah nilai dari nilai 2 ini dan nilai 3 ini. Nah, nilai 2 ini apakah bernilai negatif atau positif? Oh, nilai 2 ini nilainya sebenarnya positif, tapi sebenarnya tidak perlu kita tulis ya, karena di depan situ tidak perlu ditulis. Jadi nilainya sebenarnya adalah plus 2. Jadi kalau dia di sini nilainya plus 2 dan plus 3. Jadi ada 2 kesatuan tuh. Nilainya ada plus 2 dan ada plus 3. Jadi tinggal tambah biasa ya. Oh, 2 tambah 3 berapa? 5. Ya sama halnya kayak min 2 ditambah 3. Min 2 tambah 3 berapa? Nah, hasilnya 1 ya. Nah, hasilnya 1. Nah, kita harus tahu juga, oh ternyata di sini min 2, di sini min 3. Jadi ini nilai ini nggak boleh terpisah ya. Kalau misalnya di sini min 2, dia nanti kalau misalnya ada perpindahan dia harus ikut juga. Contoh kalau misalnya kita pindah nih, ada bilangan seperti ini ya. Coba kalian perhatikan. Kalau misalnya ada bilangan 2 tambah 3 kurang 6. Ustadz mau balik-balik nih. Ustadz mau tukar-tukar nih. 6-nya itu ke depan. Nah, kalau 6-nya ke depan, kalian lihat di sini negatif ya. Nah, berarti kalau Ustadz mau pindahin 6-nya ke depan, berarti negatifnya harus ikut. Terus yang 2-nya nggak pindah kan? 6-nya aja yang ke depan, berarti yang lain ini ikut ke belakang. Berarti 2-nya ini apa? 2-nya positif. 2-nya positif nih. Ini positif ya harus. Berarti nanti kalau pindah berarti 2 tambah 3. Nah gini kalau pindah. Nah yang Ustadz jelasin ini adalah yang dinamakan sifat komutatif atau sifat pertukaran ya. Ya itu gitu aja sebenarnya. Min 6 tambah 2 tambah 3 ditukar-tukar aja. Nah itu sifat pertukaran. Nah sifat pertukaran dalam penjumlahan dan pengurangan itu bernilai sama. Kenapa Ustadz bisa bilang begitu? Contoh nih kayak tadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau Ustadz balik berarti 3 tambah 2. Berapa 3 tambah 2? 5. Sama ya? Oke lagi. Kalau misalnya nih min 2 ditambah 10. Min 2 tambah 10 berapa? 8. Nanti Ustadz kasih tahu caranya buat kenapa bisa 8 ya. Biasanya ada yang nggak tahu tuh. Oke. Min 2 tambah 10 sama dengan 8. Nah, terus Ustadz pindah lah ini. 10-nya ke depan, min 2-nya ke tengah. Berarti 10 kurang 2.
Oh ternyata lebih mudah gini ya, 10 kurang 2 8 ya gitu kan. Nah berarti, nah ini bisa disimpulkan bahwa ya, bisa disimpulkan kalau kalian sulit mengerjakan ini, oh ini sulit Ustaz, oh ini mudah Ustaz. Nah berarti ini bisa kita gunakan sifat komuta, berarti kalian tukar-tukar pun boleh ya, asal benar nukarnya seperti yang Ustaz bilang tadi di atas ini, harus benar nukarnya ya. Oke ya, komutatif sudah. Sekarang masuk ke pengerjaan ya, pengerjaan operasi bilangan bulat. Oke, saya hapus. Pengerjaan operasi bilangan bulat sebenarnya tidak cukup sulit ya, mudah aja. Jadi silakan disimak baik-baik ya. Contoh Ustadz ambil 2 ditambah 3, oke penjumlahan biasa sama kayak tadi ya, udah 5 gitu ya. Terus penjumlahan biasa lagi, 10 ditambah 13 berapa? 26. Ya mudah aja ya. Nah ini masih mudah. Bagaimana pengurangan Ustaz? Oh 10 kurang 6 berapa? 10 kurang 6 4. Ini masih biasa karena gampang ya. Terus kalau misalnya gini Ustaz, 7 dikurang 10 berapa yuk? 7 kurang 10 berapa? Min 3. Min 3 ya. Oke. Min 3 ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini Ustadz akan jelasin bagaimana cara mencari kenapa bisa min 3. Nanti ada cara-cara yang Ustadz akan beritahukan ke kalian. Oke. Misalnya nih, Ustadz ambil contoh lagi yang positif, enggak usah Ustadz jelasin karena kalau positif gampang aja. Yang sulit itu yang positif dan negatifnya itu ketemu gitu loh. Ya, contoh kayak 2 dikurang 3 sama dengan berapa? Oke, ketika kalian mengerjakan ini, kalian harus lihat dulu yang mana bilangan positif, mana bilangan negatif. Oh, 2 ini bilangannya positif, Ustaz. Berarti cara kerjanya gini aja. Kalau kalian sudah lihat, oh ada positif, ada negatif. Berarti 2 kurang 3, ini nilainya pasti min 3. Kenapa Ustadz bilang hasilnya min 3? Karena kalau kalian lihat min positif, yang mana bilangannya lebih besar? Oh 3, berarti hasilnya pasti negatif. Tinggal kalian kurangi aja, 3 kurang 2. Berapa 3 kurang 2? Berarti min 1. Ya, paham ke sini ya? Berarti kan ini 3 nih. Lihat, oh minnya lebih besar. 3 nih, minnya 3. Oh ya udah, berarti min 1. Gampang ya? Contoh lagi. Kalau misalnya nih 3 bentar ya, 10 dikurang dengan 10, min 10 ditambah 16 sama dengan bagaimana yuk? Kalau sudah ada positif negatif seperti Ustadz bilang, pasti ini keduanya pasti dikurang ya, keduanya pasti dikurang. Tapi kita lihat dulu hasilnya itu positif apa negatif. Nah, itu ditentuin dulu. Oh, di sini negatif, Ustaz. Di sini positif. Nilai negatif itu 10, nilai positif itu 16. Ya tinggal kita kurang aja. Berarti hasilnya pasti apa nih? Positif atau negatif? Positif gitu ya. 16 kurang 10 berapa? 16 kurang 10 berapa? Kan pasti Ustaz bilang kurang ya. Berarti hasilnya adalah 6, positif 6 ya. Gampang aja kan? Oke, lanjut. Kalau misalnya nih Ustaz, ini kan ada 2 nih sudah macam nih. Sekarang Ustaz buat lagi misalnya min 16, min 20 ditambah 7. Kalau misalnya begini bagaimana? Dilihat lagi, siapa lebih besar? Negatif apa positif? Oh, negatifnya Ustaz lebih besar. Pasti hasilnya negatif. Kenapa? Karena min 20 sama 7 besaran 20 kan? Nah, tinggal kita kurang aja. 20 kurang 7. Oh, simpel sekali. Hasilnya berapa? 20 kurang 7, minnya ikut ya. Min 13. Oh, gampang. Oke, itu ada sudah beberapa tuh contoh tuh, beberapa model. Oke, yang terakhir ini model yang ini.
kalau misalnya dua-duanya negatif, kan tadi negatif positif, positif negatif ya kan. Sekarang kalau dua-duanya negatif bagaimana? Min 10 kurang 12. Nah, kalau begini hasilnya pasti ya, hasilnya pasti nih. Nggak akan berubah-ubah lagi. Kalau sudah ada min 10, min 12, kedua bilangannya negatif, pasti hasilnya negatif dah gitu. Dan kedua bilangan ditambahkan. Pasti ya. Nggak berubah nih, pasti sudah. Berarti ya tinggal min 22, gampang. Lagi kalau misalnya min 3 dan min 4. Min 3 kalau dibacanya berarti min 3 kurang 4. Berapa min 3 kurang 4? Min 7. Kenapa min 7? Karena 3 tambah 4 7. Udah selesai. Gampang kan? Oke, itu cara yang perhitungannya yang pertama. Nah, sebenarnya ada cara lain. Cara lainnya itu cara menghitung. Kalau biasanya kita melogikannya itu ada utang, ada uang. Ya. Jadi kita melogikakannya itu ada utang, ada uang. Jadi kalau misalkan ada positif itu, contoh ya, positif itu kenapa ini? Oke, jadi positif itu Ustadz misalkan itu uang. Kalian punya uang nih positif. Terus yang negatifnya itu kalian punya utang. Nah gitu aja. Kalian mikir uang mau utang, penting paham. Ustadz ambil contoh yang tadi, yang plus 2 tambah 3 lah. Yang dari atas ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah nanti dulu hasilnya. 2 tambah 3 ini kan positif 2. Berarti uang kalian punya 2, uang kalian punya 3. Berapa jadinya? Uang kalian punya 5. Makanya plus 5. Itulah asal mulanya. Nah, ternyata bisa direalisasikan gitu kan. Sama juga kayak di atas ini, yang ini. 10 tambah 13. Ini pasti positif. Uangnya 10, uangnya 13. Uangnya 26, positif juga gitu loh. 10 kurang 6. Uangnya 10, utangnya 6. Karena uangnya 10, utangnya 6, ya dia bayarkanlah 6 utangnya. Berarti uangnya sisa 4. Gitu aja kan mikirnya. Lagi nih, siapa ya utangnya, yang mana lebih besar, utang apa uang di sini? Otomatis ya utang lebih besar. Pasti kalau utang lebih besar, berarti hasilnya pasti utang juga gitu kan. Bagaimana? Saya ya nanti kalian coba-coba, nanti ada soal-soal yang akan Ustadz berikan di mungkin di 3 atau 4 pertemuan nanti selanjutnya. Ustadz akan berikan evaluasi untuk kalian ya. Yang penting ini kalian pahami. Kalau masih bingung, kalian ulang-ulang lagi videonya. Oke, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.